tuan rumah. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Paguyuban. Dan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Selanjutnya lain-lain dan yang terakhir penutup. Baiklah, mengingat waktu, marilah acara ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini, insya Allah dengan kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungannya. Karena Allah, salawat dan salam juga kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili ini kebetulan karena kita kemarin pas 1000 harinya itu, jadi alhamdulillah. Yang kedua, saya sama istri Amelia tinggal di Ubud. Yang ketiga, Mbak Devi, suaminya Mas Hitung di Depok. Dan yang keempat, tuan rumah yang sangat saya cintai karena Ibu Badinda, menerus dari Bapak dan Ibu, insya Allah Badinda yang selalu silaturahminya tetap jalan, jadinya sama suaminya Mas Aris yang dokumen saya sangat terima kasih sekali khususnya ke keluarga Mas yang bisa hadir saat ini, walaupun ada beberapa yang tidak hadir mungkin karena ini libur panjang, rasanya sih ada beberapa yang punya acara sendiri, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya Pak Mas tetap berjalan, silaturahmi tetap jalan. Jadi kita yang di Jakarta kadang-kadang dengan Pak Mas saja biasa ini tidak banyak lebar, dan sebelumnya kami juga mohon maaf karena ini juga menjelang Ramadan, apabila selaku tuan rumah banyak yang tidak pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Paguyuban Darmas. Untuk itu waktu dan tempat kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh, ini sepuh yang saya hormati dan saya dari Bapak Ustadz yang saya hormati, keluarga besar Pak Adi dan Bu Tati yang saya hormati, saya cintai, dan keluarga besar Agarmas yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatan rahmat dan hidayahnya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan rutin. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah pada Muhammad dan keluarga dan keluarga besarnya. Dan kami juga mohon maaf ya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang terbesar. Selanjutnya bahwa pagi hari ini kita telah dibagikan dari pengurus pembagian uang tabungan untuk persiapan bulan puasa Ramadan. Persiapan ini sanggup dari panitia Amalia.
Kemudian bahwa kita sebentar lagi, insya Allah nanti hari Rabu ya Pak ya, kita sudah memasuki bulan puasa pertama. Dan marilah kita menyiapkan diri mendengarkan kajian-kajian dari Tunas ilmu yaitu kaitannya dengan bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan di sini kami juga ingin menanyakan atas jadi misalkan sholat saat itu mendapatkan berapa dan sholat saat itu jam berapa yang aktual itu jam berapa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para sepuh, ini sepuh, para hadirin hadirat, wabil khusus ashabul bait, bukan sohibul bait. Kalau sohibul bait itu cuma satu, kalau ini ada empat pasang, berarti 8. Sama anak-anaknya juga. Serombongan ashabul bait yang mudah-mudahan kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara rutin pada Mas yang membanggakan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir hari. Hanya tinggal beberapa hari. Kita nggak bisa memastikan berapa hari. Hanya tinggal beberapa hari kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi belum tentu kita ketemu. Kenapa? Mungkin nanti duluan. Mungkin apa baca? Mungkin. Kapan? Ya kalau kayak jadi sih. Itu kan keinginan kita. Apakah keinginan kita itu pasti sama dengan keinginan Allah? Jawabannya belum tentu. Buktinya ada orang yang masih duduk dengan kita tahu-tahu berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita dikasih kesempatan sama Allah punya umur sampai ketemu Ramadan, nikmat itu. Kenapa? Karena tidak semua orang dikasih. Tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah punya umur sampai ketemu Ramadan. Apakah setiap orang yang dikasih nikmat ketemu sama Ramadan punya umur sampai ketemu Ramadan, apakah dia akan menghargai nikmat itu? Pasti belum. Belum tentu orang yang dikasih nikmat punya umur sampai ketemu Ramadan dia akan menghargai nikmat. Bahkan tidak sedikit yang menyia-nyiakan nikmat. Buktinya apa? Orang puasa bukan karena lagi datang bulan. Brengosen datang bulan kemudian. Dia sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak menghargai nikmat itu. Maka bagaimana supaya kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat ketemu Ramadan? Pendek saja. Kiatnya ada 2. Sudah ada di kertas yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tekad. Yang kedua adalah ilmu. Apa yang pertama? Tekad. Dan yang kedua adalah ilmu. Yang pertama tekad. Tekad apa? Tekad untuk melakukan kebaikan. Niat kuat untuk melakukan kebaikan.
Kenapa? Karena kita baru niat saja sudah dapat pahala. Apalagi sampai pelaporan, boleh niat kok. Dan seandainya kita sudah niat terus tidak terlaksana karena satu dan lain hal, maka sudah dapat apanya? Pahala. Contoh yang pengen haji yang aneh-aneh. Abeyan ya. Sing wis mangkat haji yang aneh. Jadi setiap yang ingin berangkat haji, apakah semuanya berangkat? Tapi walaupun kita tidak berangkat, kita bisa tetap dapat pahalanya. Dengan apa? Niat. Oh, saya berniat ini berangkat haji sekeluarga. Sekeluarga itu berarti suami, istri, anak, cucu, mantu, mertua, full nyewa pesawat. Di sini berani pakai masker. Di sini keluarga pakai masker. Masya Allah. Ternyata sampai meninggal orang pelakon. Tapi kita tetap dapat karena apa tadi? Apalagi kalau sampai terlaksana. Maka hadapi bulan Ramadan ini dengan tekad, dengan niat. Di bulan Ramadan ini saya pengen A, B, C, D, C, A, sholat. Sholat apa? 5 waktu. Karena itu yang paling wajib. Kalau kemarin sholat TSI bolong-bolong, orang bolong tapi telat. Maka saya bertekad, berniat di bulan Ramadan ini sholat 5 waktunya akan full, tidak ada yang bolong. Malah lebih kasih dari muadzin. Itu sholatnya jam 11 dulu. Tapi sudah datang di masjid sebelum muadzin datang, itu maksudnya. Jadi alaih muadzin itu maksudnya itu, sehingga tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu namanya nekat target. Kalau orang mencari dunia pakai target, masa mencari akhirat nggak pakai target? Dunia yang cuma sebentar, masa kita targeti, sedangkan akhirat yang abadi kita tidak targeti? Gimana skala prioritas kita? Target sholat 5 waktu full. Apalagi target puasa Ramadan full. Tahun kemarin puasa Ramadannya itu seminggu. Karena apa? Ya orang mepet lah. Adanya pada puasa masa nyong orang puasa ya puasa lah seminggu ke mepet. Gue orang puasa. Punya tekad. Tahun ini Ramadan full puasa terus. Dan puasanya bukan sekedar puasa biasa, tapi puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu bagaimana? Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mata kita terjaga, telinga kita terjaga, lisan kita terjaga, hati kita terjaga. Jadi betul-betul boleh puasa itu rapor puasa betul, tapi puasa mata, puasa telinga, puasa lisan. Sehingga ketika masuk bulan puasa itu boleh nonton TV apa di situ? Lagi puasa kok nonton sinetron? Lagi sahur kok tetangga sedikit karena memang tontonannya lucu. Lagi sahur itu waktu yang paling ideal untuk beristirahat. Ya. Jadi di bulan Ramadan kita punya target, puasa saya harus berkualitas. Oke, ini yang pertama. Modalnya tekad. Yang kedua, modalnya adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena semangat saja tidak cukup. Kalau modal kita hanya semangat, maka yang terjadi adalah kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik padahal tidak baik. Karena nggak pakai apa? Ilmu. Atau sesuatu yang kita pikir buruk padahal itu baik. Dan itu sering terjadi. Karena minimnya ilmu.
Sehingga belajar ilmu agama dalam agama kita hukumnya apa? Wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan Hasan oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan. Makanya betul sekali tadi. Akan nanti berdua radio bisa. Programnya berapa? 88.8 M apa AM? FM. Sehingga sambil nyopir sambil ngaji, ya, sambil duduk di depan rumah sambil ngaji, tunggu sawah karo ngaji, tunggu warung karo ngaji, tidak ada kesempatan kecuali dengan ngaji. Ya. Jadi modalnya ada berapa? 2. Yang pertama apa? Sehat. Yang kedua ada pun menjawab pertanyaan Bapak Ketua. Jadi waktu sholat duha itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Terus yang paling afdal kapan? Mulainya waktu sholat duha adalah sekitar 1/4 jam setelah matahari terbit. Syuruk, ya. Sekitar 1/4 jam setelah matahari terbit. Jadi habis subuh sampai matahari terbit itu nggak boleh sholat, waktu yang terlama. Setelah matahari terbit tunggu sekitar 1/4 jam, 10 menit, 20 menit gitu. Nah itu adalah waktu awal sholat duha. Itu yang biasa disilakan dengan sholat apa? Syuruk. Sholat syuruk itu sebenarnya adalah sholat duha, tapi dilakukan di awal waktu. Oke? Dan bilang berbeda-beda antara bulan ini sama bulan kemarin, kan waktu sebelumnya juga beda-beda. Oke. Akhirnya kapan? Itu kan awalnya ya. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Itu akhirnya. Jadi kalau zuhurnya jam 12, jam 12. Setelah 12 itu masih boleh untuk sholat apa? Mana yang paling afdal dari sekian jam ini? Yang paling afdal adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarmadul wisal." Ketika anak oka merasa kepanasan. Tapi sih dengan ngendi we anak oka. Kata ulama di akhir waktu. Maka itu yang diistilahkan dengan sholatul awwabin. Sholatul awwabin itu adalah sholat duha di akhir waktu. Kenapa kok malam itu lebih afdal? Kenapa itu? Karena saat itu justru orang sedikit kan rasanya. Paling semangat apa? Pagi. Mau lagi apa? Lagi seger, lagi fresh, bersarapan, kan enak banget. Tapi ketika sudah jam 11, apalagi sudah di kantor, sudah banyak terdistrak dengan urusan ini, urusan itu. Kalau sholat itu rasanya apa? Awal-awal. Justru saat itu kan kalau kenapa? Karena di saat orang lalai, dia mengingat Allah. Ini dia tahajud. Kenapa tahajud sholat sunnah yang afdal? Karena rata-rata orang daripada tidur. Kok dia bangun? Berarti spesial ini orang, istimewa, gak kayak umumnya orang. Tapi ada tabinya nih, aku sholat duhanya tunda-tunda, malah dari orang sholat. Nah kalau kayak gitu ya lebih baik di awal waktunya supaya nggak kelewat sholat tersebut.
Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.